Ayat keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Wamro'atuhu, imro'atun itu wanita ya. Kemudian ini dihubungkan dengan hu, domir ke Abu Lahab. Imro'atuhu, jadi wamro'atuhu itu dari kata wa imro'atuhu. Dan istrinya, begitu kan. Istrinya hamalatun. Hamalatun itu dari kata hamala. Hamala ya milu. Artinya apa? Arti hamala itu membawa, bisa juga memikul, ya. Itu arti hamala. Membawa, memikul itu apa lagi? Orang hamil itu apa? Mengandung kan sama. Jadi mengandung itu memikul, membawa beban. Jadi hamalatun artinya yang memikul beban, yang membawa beban, atau bisa yang menanggung beban. Bebannya apa? Bebannya itu adalah al-hatab. Al-hatab. Hatab ini dalam kamus nih, yang ada itu diartikan kayu bakar. Jadi kalau diartikan kayu bakar berarti istrinya itu membawa-bawa kayu bakar. Apa maksudnya? Saya akan mengambil alternatif yang lain dalam kamus juga, bahwa hatab itu bukan hanya kayu bakar. Ternyata ada hatab itu artinya al-mas'um, mas'umun, ya, dari kata sya'ama, sya'mun. Mas'umun artinya yang bernasib sial, yang bernasib buruk. Jadi artinya hatab bisa berarti nasib sial, nasib buruk. Apabila hatab ini alternatif maknanya adalah nasib sial, nasib buruk, maka hammalatal hatab berarti memikul nasib sial. Jadi si wanita itu, si istrinya itu, dia menanggung, memikul nasib buruk, nasib sial. Alasannya apa? Nah, kemudian saya mau menyampaikan dulu, apa hubungan kalimat ayat 4 ini dengan ayat 3? Perhatikan bunyi harkatnya. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Ini jangan diartikan kalimat sempurna. Kan bisa jadi kita mengartikan ini kalimat sempurna artinya istrinya adalah pembawa kayu bakar. Tadi kalau diartikan kayu bakar ya. Bukan, salah. Bukan istrinya adalah pembawa, bukan. Karena ini harkat dari hamalata itu fathah, hamalata. Bukan hamalatu. Kalau harkatnya doma, hamalatul hatab misalkan, maka baru ini adalah sebuah kalimat pokok dan keterangan. Istrinya adalah pembawa sesuatu, pembawa beban. Tapi ini bukan kalimat itu, bukan sebuah kalimat. Wamro'atuhu ini kelanjutan dari ayat ketiga. Ya. Kelanjutan dari ayat ketiga. Jadi waw di sini artinya begitu pula dengan istrinya. Ayat ketiganya apa? Saya slanaron data lahab. Abu Lahab itu akan memasuki neraka. Kemudian disambung wamro'atuhu titik segitu. Atau koma. Begitu pula dengan istrinya. Nah, itu kalimatnya seperti itu. Ya, sekali lagi. Saya slanaron. Siapa yang yaslanaron? Abu Lahab. Wamro'atuhu. Makna wamro'atuhu adalah begitu pula istrinya. Koma, ada koma di situ. Coba perhatikan nanti dalam tulisan Arabnya ada koma enggak? Nah, ada koma karena itu bukan kalimat sambungan. Bukan pokok dan keterangan gitu.
Sehingga hamalatal hatab menjadi keterangan tambahan, keterangan keadaan. Nah, ini penting untuk memahami makna wa mar'atu hamalatal hatab. Nah, jadi sekali lagi, ada berapa subjek pelaku dari kalimat di ayat ketiga? Ada dua subjeknya. Yang pertama adalah Abu Lahab, yang kedua adalah imro'atuhu. Bisa dipahami nggak ya? Jadi, gini kalau digabung. Abu Lahab wa imro'atuhu, begitu. Sayasla naron. Abu Lahab dan istrinya akan memasuki neraka. Nah, itu paham ya? Jadi, karena diperhatikan dari harkatnya. Karena harkat ini, pada ayat keempat ini, wamro'atuhu, koma. Dan kata hamalata bukan keterangan dari wamro'atuhu, tapi itu keterangan keadaan nantinya. Keadaan istrinya. Keadaan istrinya itu ketika dia menerima sanksi hukum neraka. Nah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nanti paham ya. Ayat keempat. Ya, ini dalam segi bahasa begitu, karena mengapa ini harkat huruf hamalata, bukan hamalatu. Berarti ini bukan keterangan dari pokok imro'atu. Ini adalah keterangan keadaan. Gitu. Jadi ceritanya si imro'atu, si istrinya Abu Lahab ini, ya, ceritanya dia pun akan kebawa-bawa masuk neraka. Dalam keadaan, nah baru di situ. Dalam keadaan hamalatal hatab. Dalam keadaan dia itu menjadi memikul beban nasib sial. Begitu. Ya. Jadi artinya apa di sini? Si istrinya itu ke bawah-bawah ikut masuk neraka. Sehingga dia memikul apa? Memikul beban nasib sial, ikut ke bawah sial. Karena Abu Lahab, karena suaminya. Tadi apa suaminya, Pak? Karena suaminya bertindak, ya. Dia satu segi bertindak, ya, bertindak jahat, ya, terhadap dakwah Nabi, dan juga dia mukadzib, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga dia tidak mau mengikuti, mentaati peringatan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'agna anhu maluhu wa makasab. Semua hartanya, semua usahanya itu gak ada gunanya. Karena pada ujung-ujungnya hanya akan masuk sanksi hukum neraka. Nah, maka wa mra'atuhu itu, koma, begitu pula dengan istrinya. Begitu. Hamalatal hatab itu keterangan keadaan. Dalam keadaan memikul beban nasib sial. Gitu. Oh, kok begitu sih jadi ikut-ikutan? Masa suami yang jahat kok istrinya yang juga ikut-ikutan? Nah, nanti kita lihat ya, nanti ada penjelasannya. Kita masuk ke ayat kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Secara arti kata, fi jidiha, jidun ya. Jidun itu leher. Jadi fi jidiha, di lehernya. Fi jidiha, di lehernya. Ada apa di lehernya? Hablun mim masad. Ada hablun. Hablun itu tali. Mim masad, dari masad. Masad ini tadi juga sudah disebut. Kalau dari kata masada, ya, masada yamsudu, masadan, itu artinya memintal, kata kerja. Jadi apa? Kata kerja artinya memintal. Masad itu. Sehingga masadun itu atau masadin di sini menjadi kata bendanya. Artinya pintalan. Memintal itu apa sih? Memintal itu membuat benang kan? Membuat benang, dipintal. Jadi memintal itu menyambung. Bahan benang itu kan ada kapas, ada wol, ada apa lagi? Sutra. Kemudian dipelintir-pelintir ya, dipilin-pilin gitu ya. Jadi memilin kapas
disambung-sambung sampai akhirnya menjadi benang. Kan begitu arti memintal itu. Kalau nggak salah ya begitu ya. Nanti koreksi kalau salah. Arti memintal. Jadi hablun mim masad artinya tali dari pintalan, dari kerja memintal. Sehingga bisa dikatakan hablun mim masad artinya tali hasil memintal, hasil pintalan. Jadi apa artinya? Fiji diha hablun mim masad, di lehernya ada tali hasil pintalan. Ya memang itu artinya. Saya cari-cari juga utak-atik memang begitu. Ya, artinya demikian. Nah sekarang kita supaya lebih bermakna lagi, ya, supaya lebih kena kepada maknanya. Fiji diha, di lehernya ada tali. Apa hubungan leher dengan tali? Biasanya hubungannya apa? Ini fungsional tali sebenarnya. Jadi di lehernya ada tali itu artinya lehernya itu diikat oleh tali. Itu. Jadi mungkin ini bahasanya demikian, tapi maksudnya di lehernya ada tali itu, lehernya itu diikat. Fungsi tali kan mengikat. Jadi lehernya itu diikat oleh tali hasil pintalan. Itu. Kalau dalam bahasa Sunda kan ada istilah di talian. Nah, bisa dipahami ya. Jadi makna fiji diha hablun mim masad berarti lehernya gitu kan, di talian, lehernya diikat dengan tali hasil pintalan. Maka kita masuk kepada dua kemungkinan. Apakah ini makna hakiki atau makna majasi? Tinggal begitu saja. Kalau makna hakiki, ya apa faedahnya? Gitu. Apa urusannya? Gitu. Ya. Ini kalau ini tampaknya aneh, bahasanya aneh, bahasanya membingungkan, apa hubungannya, apa urusannya, maka ini bisa jadi adalah masuk kepada makna majasi. Nah baik, kalau kita masuk kepada makna majasi, jadi lehernya diikat. Ya. Biasanya yang leher diikat itu apa? Hewan kan? Binatang. Biasanya mengikat apa? Mengikat domba, kambing, mengikat anjing, itu kan leher diikat. Supaya apa leher diikat? Ya supaya nggak kemana-mana. Atau istilah lain itu dijerat, bisa. Ya, jadi lehernya diikat sehingga dia tidak kemana-mana, dia terikat, terjerat oleh tali hasil pintalan. Apabila kita mencoba memahami ini dalam bentuk sebagai bentuk kiasan, jadi sama dengan si istrinya ini. Nah kembali kepada istri Abu Lahab. Si istrinya ini, siapa yang dijerat lehernya? Si istrinya. Si istrinya itu dijerat lehernya oleh tali hasil pintalan. Jadi yang menjerat itu hasil pintalan, memintal. Begini maksud saya. Dalam makna kiasan, bisa nggak memintal bahwa manusia itu oleh Allah dijerat secara hukum, itu karena apa? Karena amal perbuatan. Itu dulu pahami. Jadi kenapa dia dijerat oleh hukum? Karena dijerat oleh amal perbuatannya yang salah. Amal perbuatannya yang berdosa. Yang melanggar ketentuan Allah. Ya enggak? Jadi berhubungan dengan amal perbuatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa si istrinya Abu Lahab itu, dia itu memintal perjalanan hidup. Perjalanan hidup manusia itu adalah kumpulan tindakan demi tindakan, benar nggak? Perjalanan hidup kita nih, ini adalah kumpulan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang terus-menerus dan menyambung. Menjadi apa? Menjadi sebuah perjalanan hidup kita. Nah, sama nggak dengan ibaratnya kita ini sedang memintal, ya nggak? Menyusun, ya,
sikap-sikap kita, tindakan-tindakan kita disusun satu demi satu, ya, sehingga sambung menyambung akhirnya menjadi ibarat seutas benang panjang, ya, menjadi satu perjalanan hidup kita. Nah, jadi si istrinya Abu Lahab itu diikat, dijerat oleh tali hasil pintalan dia sendiri. Karena dia sudah memintal, ya, perjalanan hidupnya dengan sikap-sikap dan tindakan yang pada akhirnya perjalanan hidupnya itu yang menjerat dirinya. Ibaratnya lehernya dijerat, nggak bisa kemana-mana. Artinya di sini berbicara tentang konsekuensi hukum, dijerat secara hukum. Loh, kenapa istrinya ikut dijerat? Nah, pertanyaannya kan begitu. Maka kita harus memahami di sini kedudukan istri, kedudukan suami istri. Istri itu tugasnya apa? Tugasnya adalah turut suami, benar nggak? Ikut suami, memang begitu kan? Suami adalah pemimpin, istri adalah pendamping dan mengikuti, ya, suami sebagai otoritas di dalam rumah tangga, ya nggak? Sehingga sikap dan tindakan istri itu ketentuannya adalah harus tunduk taat kepada suami. Selama suami itu tunduk dan taat kepada Allah, kan begitu. Kan begitu kan ketentuannya demikian. Nah, maka itulah yang akan terjadi. Maka apabila si Abu Lahab itu dia melakukan tindakan yang jahat, perbuatan yang salah, ya, maka istri ada kemungkinan ikut terjerat. Kenapa? Karena istri itu turut suami, ikut suami. Misalkan ya, suaminya korupsi, suaminya kriminal, suaminya salah, suaminya menentang dakwah kalau di sini, ya, si Abu Lahab ini. Maka istrinya sebagai pendamping yang ikut suami bisa saja kan ketika suami itu berlaku salah, korup, dia bisa saja membiarkan, menyetujui, mendorong suaminya, atau bisa juga nanti malah menikmati hasil kerja suaminya yang salah itu. Kan bisa begitu. Jadi itu kenapa istrinya itu bisa ikut, ya, menanggung, memikul beban sial, memikul nasib sial, gara-gara suaminya yang salah, gara-gara suami yang durhaka. Karena istrinya ikut-ikutan, membiarkan, menyetujui, bahkan mendorong-dorong, dan menikmati hartanya, menikmati hasil usaha suaminya. Padahal dia tahu bahwa suaminya itu menyimpang, suaminya itu korup, misalkan begitu. Yang saya maksud bahwa surat Al-Lahab ini tidak menunjuk kepada sosok tokoh tertentu, tidak. Ini surat Al-Lahab ini tentang prinsip, ya, nilai siapapun itu. Jadi siapapun orang yang bertindak menghalangi jalannya dakwah Nabi, jalannya firman Allah untuk seluruh umat manusia, maka tabat yada abil lahabi watab. Maka dia adalah Abu Lahab. Dia adalah bapak provokator. Kenapa disebut bapak? Karena sudah punya istri, imro'atuhu tadi. Karena sudah punya imro'atun, istri. Maka dia akan menghadapi sanksi hukum Allah. Sudah pasti, ma'agna anhu maluhu wa makasab. Kekayaannya, usahanya nggak ada gunanya di mata Allah. Dia hanya akan memasuki sanksi hukum neraka. Dan istrinya, nah kan begitu. Dan istrinya akan ikut-ikutan menanggung beban sial, menanggung nasib sial, yaitu fi jidiha hablun mimasa, di lehernya akan dijerat oleh jeratan tali, ya, hasil pintalannya sendiri. Jadi ibaratnya dia telah memintal
kehidupannya menjadi sebuah perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup itu adalah kumpulan sikap dan tindakan dia selama dia mengikuti suaminya, dia biarkan, dia setujui, bahkan dia menikmati ya hasil suaminya, hasil usaha suaminya yang tidak benar itu, maka dia akan sama-sama masuk ke dalam jerat hukum, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi apa kira-kira dalam bahasa Indonesia yang lebih enak didengar ya? Fi jidha hablum mimasad. Karena secara arti kata begitu ya. Di lehernya atau lehernya diikat oleh tali hasil pintalan. Nah, karena ini sebagai bahasa kiasan ya, tinggal dihubungkan dengan itu maksudnya. Jadi memintal perjalanan hidupnya. Gitu. Jadi perjalanan hidupnya itulah yang membuat dia dijerat oleh apa tadi sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya nanti begitu.